belum cukup sadis ya buat saya gitu. Karena kalau mau lebih sadis lagi tuh Bitcoin dipatahin di bawah 70.000 aja langsung gitu. Cycle ini udah kelar. Gini dulu deh. Ini cycle udah kelar atau belum? Itu dulu. Menurut lu gimana? ETH tapi menurut lu udah bottom belum? Belum juga. Ini lu kalau lu bilang Bitcoin bisa ke 70.000 berapa ETH cuy anjir? Ya makanya paling ceceng 1.000. Yo guys, oke balik lagi di Banteng Lari Podcast. Edisi berapa gue udah lupa. Tentu saja gue udah lama banget gak upload, by the way. Kayaknya gue udah 2 bulanan gak syuting deh. Mager gue. Baru balik lagi sekarang karena banyak banget yang request untuk kayak lanjutin bang, lanjutin. Oke kita lanjutin. Dan kali ini ya guys, gue adalah seseorang yang udah pernah kesini. Dan kalau gue lihat view-nya ini yang paling tinggi ya. Dari semua podcast gue udah berapa belas episode, ini yang view-nya paling tinggi, paling rame. Di shorts pun paling rame karena waduh gokil sih. Ya udah gue undang lagi aja, kebetulan pas banget dia lagi di sini. Gue tahu Bro Andi, gimana kabar Bro? Baik Bro. Sehat gak Bro? Begitulah kehidupan seperti biasa. Terakhir kita ngobrol di sini berapa? 4-5 bulan lalu ya? Iya. Iya kan? Tahun lalu itu waktu itu masih hype-hype-nya meme coin, semua masih gila-gilaan. Lagi kan? Semangat lah. Semua lagi semangat. Dan sekarang kayak gila men, lu perhatiin lah bro, lu pasti udah lihat kan kayak most trenches tuh udah dead, CT udah pada leave the space, kayaknya tuh retail tuh 99% loss, rungkat semua, dan bahkan ya faktor nomor satunya gara-gara meme coin kan, banyak banget yang kayak rugi dari situ. Tapi lu sendiri gimana men? Lu sendiri gimana? Maksudnya still in a good profit or gimana kondisi lu? Boleh cerita-cerita update dulu nggak ke kita semua? Kalau aku paling yang sekarang lagi merah-merah yang pasti ekosistemnya hype lah. Oke. Karena kan aku tugasnya beli terus, saya nggak ada jual kan. Gitu. Jadi itu anything apapun yang terjadi ya tetap saya collecting di dalam ekosistemnya Hyperliquid. Oke. Gitu. Nah kalau bisa kita lihat di belakangnya Cryptstock ya memang kita ada kerjain beberapa hal. Jadi kita ada build bot sendiri, ada bot trading. Benar. Terus kita punya bisnis yang lain juga gitu. Jadi memang di dalam kripto itu banyak kerjain sesuatu di luar daripada trading sih sebenarnya. Jadi nggak hanya mentok di misalkan orang suka trading futures gitu ya. Nah itu yang sebenarnya menyebabkan lo liquidated sih. Terus jadi nol kan mostly kan. Nah itu yang bahaya. Dan itu yang gue baca di Twitter gitu. Kalau misalkan lo orang yang taruh di spot terus lo memang buy into the project karena lo ngerti. Terus lo tahu mestinya beberapa tahun ke depan lo mesti dapat apa rewards-nya gitu ya. Lo mau aim-nya apa. Nah itu sebenarnya kesempatan yang bagus ya di saat market merah-merah begini sih. Dan menurut saya sih belum cukup sadis ya buat saya gitu. Karena kalau mau lebih sadis lagi tuh Bitcoin dipatahin di bawah 70.000 aja langsung gitu. Dan itu menjadi resisten. Nah itu ya itu mungkin it's a show time gitu. Kalau misalkan sampai 70.000 itu menjadi level resisten ya. Kalau sekarang kan masih menjadi digadang-gadangkan titik support yang paling kuat gitu. Gitu. Tapi gue mau flashback dikit dong. Kita flashback dikit ya. Kondisi meme coin porto lu sendiri yang sebelum-sebelumnya gimana bro? Kayak lu kan sempat ada Shilgo beberapa yang kayak jagoan-jagoan favorit lu. Dan tapi gue inget banget juga di podcast yang sama lu tuh ada bilang mungkin local topnya itu sebelum Xincha. Gue inget banget lu ada sempat ngomong gitu kan. Nah gimana? Apa lu bener-bener udah buang semua pas sebelum Xincha atau gimana nih bro? Kalau aku tipikalnya kita kan mulai jualan di November ya tahun kemarin. Terus mulai trimming terus di Desember. Ya sempat konflik of interest lah di dalam private groupnya saya gitu kan. Ada yang nggak setuju karena menurut dia bull run baru starting. Kalau saya tuh melihat saya udah cukup gitu. Jadi saya udah happy. Saya trimming terus. Jadi beberapa koin itu bukan dijual semua, enggak juga sih. Aku jual tuh kayak 70%, 20%, 30%. Yang penting saya ada menjadiin stable coins gitu. Itu intinya. Dan modal lu aman, terus lu ada profitnya. Jadi jangan sampai lu into the cryptoverse, lu tuh cuman halusinasi, lihat angka dan lu berfata morgana gitu. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau saya sih, ya saya ambil aja gitu, saya trimming. Jadi kayak misalkan lu pump fund, lu bisa, misalnya lu track wallet segala macam, lu dapat koin yang bagus, ngepam, lu bisa dapat 1 sol jadi 100 misalnya. Nah itu minimal 50 sol udah lu simpan jadi USDC gitu. In any price. Jadi kayak Solana trading at $200, $250, $180 ya tetap jadi USDC aja. Jadi that's the first rule yang mesti lu paham gitu.
Dan market lu nggak pernah bisa tahu sih. Bahkan sebenarnya kalau lu keluar pas Xinjia aja sebenarnya udah agak telat gitu. Sedikit telat, benar. Benar. Makanya saya bilang sebelum Xinjia itu kita trimming aja nggak apa-apa gitu. Itu nggak salah kok lu ngambil profit kan. Ya benar. So overall lu udah lumayan, berarti lu udah secure lumayan profit lu ya. Kayak dari apa aja nih? Gue ingat kayak ada PP gitu, lu pakai baju anjir Satpol PP lagi ngakak banget. Kayak PP gitu lu udah trim. Iya lumayan banget. Tapi udah full exit belum ya? Belum. Lu masih sisa berapa persen 10%, kira-kira? 15% lah. Oh, tinggal 10-15% dari kayak initial porto lu yang ketika lu buy waktu itu. Tapi lu nggak kayak averaging nambah gitu nggak ya? Enggak, saya tipikalnya itu lamsam orangnya. Lamsam ya, sekali beli jebret gitu. Iya, saya takut untuk DCA ke atas. Ya. Tapi kalau untuk DCA ke bawah kayak hyperliquid kayak gini jatuh nih, nah itu gue jagonya tuh. Nah, lu berani ya? Iya, itu gue suka. Oke. Karena kalau itu kan lu bisa hitung. Dia sekali ada hitungannya ya. Itu di Excel sheet tuh lu bisa bikin rumusnya. Dia cuma butuh kembali ke berapa percentage. Kalau kamu inject terus tuh udah balik semua modal lu gitu. Benar. Lu harus mengerti. Kalau DCA ke atas tuh bahaya sih bro. Gue agak nggak setuju sih. Iya. Gitu. Oke, terus kalau misalnya PP tadi, terus Nero sama, lu juga udah trim gitu? Iya, Nero sih sisa sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Apu, lu juga udah lumayan trim juga? Apu itu sebenarnya gue lumayan round trip juga ya. Oke. Karena gue lumayan diamond hand lah gitu. Oh iya, serius? Apu lu lumayan diamond hand? Khusus untuk dia ya. Gitu kan. Oke. Kenapa bro? Ada conviction tersendiri ya? Ada belief sesuatu lah. Makanya saya agak karena lu kenal kabalnya ya. Enggak juga sih. Lu jangan bawain gue. Ya kita sebenarnya ada tukar guling gitu kan. Cuman Apu masih sisa lumayan banyak. Coba lu deskripsi gue tukar guling tuh gimana? Tukar guling tuh kayak kita oper-operan lah. Lu mau beliin jadi koin apa gitu, lu jualin gitu. Oke. Jadi Apu langsung berubah jadi wujudnya jadi misalkan beli Shiro, beli PP gitu. Atau beli koin apa gitu. Tapi terakhir gue masih simpen lumayan banget tuh si Apu. Lu udah ada TP belum sih? Belum ya? Enggak, kemarin gue beli lagi. Sumpah lu? Iya. Serius? Iya. Ini kemarin 0,01an yang lagi goblok gitu. banget, lagi hancur parah itu kan. Iya. Ya gue beli lagi aja lah. Anjir. Iya, jadi kayak kita support dia gitu. Ya ini for fun ya teman-teman. Jadi ini by the way nggak ada yang financial advice ya. Ini for fun ya. Jangan diikutin, maksud saya tuh saya dari sekian banyak memes. Itu hanya si Apu yang diperlakukan seperti itu. Yang lainnya udah. Sisanya mah gue babat terus, mudeng lah apa gitu kan. Iya kayak Apu lu jangan ikutin lah itu. Lu udah agak ada emotional attachmentnya. Udah kayak mungkin dulu grupnya Chainlink gitu ya. Ya kan Link kan maksi banget tuh. Iya. Kayak gitu-gitu udah lah. Kayak army ya, kayak XRP army gitu. Kayak Shiba Army. Lu jual langsung diomelin bro. Gitu. Size lu gede soalnya bro. Iya. Tapi itu doang yang lu beli. Tapi kan karena ada banyak good news juga lah gitu. Terus termasuk kan dia juga udah udah beli nama di Hyperliquid gitu kan. Jadi kayaknya we never know lah bro. Bener gitu kan. Bener sih. Gue ingetin sekali lagi not financial advice ya. Ini kan gue bener-bener nanya dia dan dia cerita kondisi dia gimana. Kita nggak pernah ngajak lu semua beli. Lu mau beli enggak terserah. Gue nggak peduli ya. Gue baru pure nanya kondisi Andi dan dia cerita fair-fairan aja apa adanya. Ya toh? Ya ini cuma cerita ya teman-teman. Oke. Itu doang yang lu bener-bener punya emotional attachment ya. Iya. Sisanya enggak ya. Gue juga masih hold lagi. Iya. Kemarin lucu aja lah. Gue lihat kok jatuhnya kasihan banget gitu. Yuk kita support yuk gitu. Beli berapa gitu. Itu aja. Aku sering gitu sih by the way. Iya. Yang jatuh parah, sering dihujat, diomelin orang, banyak yang sindir gitu kan. Dia kemarin beli manta dong. Iya, gue juga. Ya kan lagi diejek tuh. Iya. Lagi minus 40% kayaknya masih. Oh iya. Dari posisi dari yang lu beli udah masih turun ya. Lu bayangin pas gue beli aja jatuh lagi 40%. Apalagi orang yang beli di atas ya. Iya. Wah, yang beli di $4 ya. Wah. Tapi ya gimana memang kayak back then kan memang isu L2 itu kan bagus banget kan. Naratifnya kan benar-benar strong banget waktu itu. Dan maksudnya overall L2 performance banyak yang bagus gitu. Iya. Lu mau Arbitrum. Pada bullish ya. Narasinya lagi ke situ. Belum modular kayak Tia, Celestia ya. Iya. Jadi kayak sekarang mah dead semua. Gitu. Arbitrumnya gak jelas ada sekarang. Gak jelas pak. Gak jelas. Sampai ya gitulah gitu. Oh tapi gitu ya. Terus lu ada lu maksudnya gini. Ini kan kita tahu maksudnya
gue bisa bilang 99,99% memes dead lah ya. Iya kan? Like ya Sisa PP lah. ya obviously numbersnya jutaan soalnya kan. Ya kita tahu lah number of memes itu kan sekarang ada jutaan ya. 99% dead, 99% ya emang sedikit sekali yang masih kayak bertahan, survive, or kalau kita track on chain-nya devnya belum jualan gitu karena masih still building, ya kan. Nah, lu sendiri di tengah market kayak gini, lu masih nge-beat memes lagi atau lu udah live bener-bener udahlah cari utility aja kayak Hyperliquid yang tadi kayak lu bilang, atau lu masih ada ngedijen untuk nge-beat memes? Kalau aku sekarang masih on cash ya, jadi oh gitu. Ya saya mostly masih on stable cash. masih. Iya, USDC. Terus gue lagi stick kepada ekosistem yang kayaknya bakal jadi sesuatu ya di cycle ke depan. Oke. Nah, gue lagi incar titik entry-nya di mana yang paling bagus gitu. Terus kalau memes itu sih saya di Hyperliquid bukan memes, mungkin kayak NFT ya. Oh, kan iya, lagi iya. banyak free mint tuh, free Betul. minting. Tuh kayak mintingnya cuma 0,1 hype, 1 hype, 2 hype. Nah, gue pengen gitu. Karena kan dulu NFT, dunia NFT itu saya nggak ngerti. Nah, sekarang saya free mint-nya semua karena gue megang Hipio, megang Iya, iya. Elkina gitu kan. Nah, itu dapat banyak jatah. Itu megang jadi kayak top holder di global gitu. Kayak top 20 atau top 10 lah. Jadi ada rules-nya kan dari BP. Saya nggak tahu BP itu singkatannya apalah. Nah, itu ya saya adalah biasa nampil kok top 20, top 10 gitu. Itu saya dapat banyak jatah, bro. Apa aja bisa dipegimin. Gambar-gambar itu kan. Yaudah iseng aja lah, min. Ya saya nggak tahu nanti ke depan jadi apa gitu. Benar. Jadi kalau instead kita main di memes, kalau kita lihat ya, aku lebih suka sekarang masuk ke Hyperliquid punya dunia gitu. Jadi dunia itu kan sekarang liquidity lagi kering tuh. Ya menurut saya itu kesempatan sih. Kapan lagi lu, bayanganku tuh kayak lu lihat hype ya. $10, $12 itu kan kayak Airbnb dulu. Terus sekarang bisa kasih lo reward NFT-nya banyak. Terus NFT-nya tuh bisa di staking. Terus bisa disuruh cari cash. Terus nanti dia masuk ke swap-nya itu lo bisa ikut juga cari points kayak Hyperswap gitu kan. Nah itu ketika lo in certain level punya koin, nanti lu bisa dapat lagi jatah buat free mint ini. Jadi di dalam tuh kayak bener-bener udah kayak ada petanya gitu buat lu main kan. Nah, aku sibuknya di situ sih. Kalau untuk memes kayak Solana gitu saya udah jarang lah. Yang tertentu aja, bro, gitu. Iya, sama sih. Tapi gue setuju loh, karena gue juga lagi benar-benar aktif lebih banyak nyari ngulik project-project ya under Hyperliquid karena itu real games di situ menurut gue ya. Dan justru ini waktunya nge-beat ya nggak sih? Bukan ya karena ya gue nggak tahu sih. Tapi lu ngikutin nggak sih, kan lagi belakangan Hyperliquid kan lagi kena FAT gila-gilaan lah. Apalagi yang gara-gara katanya tuh ada, gue nggak tahu lah, BlackRock lah atau siapa lah tuh yang yang attack kan. Gila itu buka gede-gedean. Wah gila sih. Lu gimana tapi view lu terhadap hal itu gimana? Kalau dari gue sih, gue melihat seharusnya memang harus dibegituin sih. Karena kalau enggak Hyperliquid kan tidak teruji ya. Kalau kayak gitu dan dia masih berfungsi sebagai DEX, berarti Hyperliquid secara nggak langsung dia menang. Betul. Kalau dia tidak langsung switch dia punya policy ya. Kalau dia ubah berarti ya dia nggak ada beda sama Central Exchange gitu. Ya, tapi ada yang dia turunin lah kayak leverage segala macam. Di readjust lah, tapi bukan langsung di cut sehingga lu nggak bisa attack dia gitu. Ya, jadi attackers juga nggak gampang sih sebenarnya. Karena kan itu pasti bukan kelompok orang biasa. Itu fundnya gede banget kan. Gede banget coy. Nah memang gila itu. Itu kayak sesuatu titan yang diturunin buat ganggu dia gitu. Mungkin kayak stress test atau apa gitu kan. Iya. Nah yang pasti kalau bukan selama bukan dijebol atau dipenetrate secara langsung, saya pikir itu bukan sebuah isu yang terlalu penting ya. Ya itu kalau dunia global melihat dan banyak retail yang merasa perlu di cut loss ya silakan gitu. Nah makanya kesempatan itu lah saya ambil gitu. Ya it's time for me to app in gitu kan. Untuk memperbanyak jumlah yang di dalam hype gitu. Supaya saya bisa dapat banyak keuntungan lah nanti. Volts-nya juga lagi turun kan. Terus juga wah FAT-nya gila. Tapi memang benar gue setuju sama lu, pas gue ngeliat size-nya, gue baca story-nya. Anjir ini gak mungkin retail biasa ini. Ngeri size-nya, dia bro. Dia kan mau hancurin HLP-nya dia kan. Iya. Ngeri banget size-nya, bro. Oke. Nah tapi gini dulu deh, gue mau tahu dong sekarang ini lu boleh gak sih update kayak portfolio lu tuh sekarang komposisinya gimana di luar Bitcoin? Bitcoin lu berapa persen sih in total? Masih 70-an. 70-an ya, berarti oke, the rest 30%-nya lu sekarang lagi gimana nih posisinya? Hype lu berapa persen? USDC lu sekarang berapa persen? Aku hype ini kira-kira sekarang aja 10% something lah.
Ini dari 30%? Iya, dari 30%. Oke, terus sisanya? Sisanya itu aku pecah-pecah. Jadi kayak ada yang pergi suruh dia bekerja di dunia Sonic. Oke, Teman-teman Sonic, kalau tahu farm Phantom, juga ya? ya di tahu, dalam dunia Sonic tuh lu bisa masuk, ada active points, ada passive points gitu ya. Nah itu banyak layer-layer yang lu bisa taruh gitu. Kemudian ada yang gue suruh kerja di Treehouse, di ETH ya. Jadi kita fungsionalkan ETH-nya. Terus ada yang kerja di Resolve, lu garap nggak? Saya nggak tahu sih. Nah Resolve saya juga suruh parkir di situ, jadi SRR, jadi USR gitu kan. Terus ada dunia yang di Pendle, ada yang dunianya di Ethereal gitu. Nah itu dia bekerja gitu. Nah ada sebagian lah yang bekerja itu, tapi kecil banget lah. Itu paling kayak di bawah 5% lah. Oke. Stable coin lu masih berapa persen dari 30%? Stable coins ku udah mau 10% sekarang. Oh iya? Iya, yang standby itu. Oke. Jadi the rest 5%-nya yang lain tuh kayak ya campur-campur lah semua lah. Kayak virtual protocol masih ada tuh. Oke. Nah, termasuk Sally gitu-gitulah, Creator Beat kan. Grupnya Creator Beat, Virtual Protocol. Terus grupnya Top Hat, grupnya Waifu. Nah, masih ada. Terus ada grupnya Solana itu saya masih ada kok. Solana tapi sisa yang Nvidia, ada Nvidia-nya gitu. Yang dia masuk inkubatornya kan. Nah, terus ada di IQ seperti biasa lah. Jadi ini cerita-cerita ya teman-teman. Tidak ada yang steal ke kalian kok, tenang aja gitu. Nggak ada yang bilang, oh ini cari exit liquidity. Nggak butuh juga gitu. Apa yang mau di exit gitu, market lagi jelek juga, lu mau masuk berapa gitu kan. Ya itu portfolionya sih. Tapi in total Solana megang koinnya sih enggak. Saya lebih better main di aja sekarang. Iya. Itu bukan meme sih kayaknya sih bro. AI agents. Oke, agents ya. Ya terus ada programmingnya juga. Terus ada dia ngerjain kayak hal-hal yang ALCH atau Orbit atau Buzz gitu kan. Itu DeFi tapi yang DEFI kan. Nah yang gitu-gitu sih. Tapi gini, oke. Kemarin ketika pada drop gila-gilaan gini gitu ya. Lu gimana? Portfolio lu tuh round trip parah atau stays flat atau gimana bro? Round trip sih nggak mungkin lah bro. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Round trip kan sebenarnya lu beli satu jadi 10 balik satu kan? Iya. Nggak mungkin bro. Nggak mungkin. Yang ada aku kena misalkan mestinya profitnya ya misalkan 10 gitu. 10 kan. Terus jadinya ada yang turun jadi 3 atau 4 gitu. Ya itu kayak gitulah. Ya tapi itu hanya terjadi di dunia hyperliquid ya. Karena saya memang beli terus gitu. Saya membedakan dia dengan dunia lain. Kalau dunia lain kan aku naik ada 70% ditarik gitu kan, jadi stable coins gitu. Kalau dunia lain tuh perlakuannya ya masih kita making profitnya cepat. Gitu. Kalau hype ini saya pengen lihatnya di cycle berikutnya gitu. Kayaknya mantap gitu. Lu bener-bener trade ini as bener-bener long term investment banget ya kalau si hype ya. Lu nggak peduli dia naik turun kayak gimana pun karena lu bener-bener forward looking banget. Iya. Sama sih. Karena bagi saya itu jangan-jangan 10% saya ini bisa lebih besar dari Bitcoin saya nanti gitu. Kita nggak pernah tahu kan. Nggak pernah tahu benar sih. Ya sama sih. Itu. Iya saya masih berusaha banget lah buat peta besarnya ya. Kita bermain di ekosistem apa aja gitu. Gue mau tahu dong kalau lu pribadi ya. Gue kan punya conviction gue sendiri tentang hyperliquid kan. Karena gue ngikutin lumayan dari awal lah, dari zaman airdrop gitu kan. Nah. Lu sendiri, lu dapat airdrop gak kemarin hyperliquid? Lu suruh gue garap kan gue mager. Disuruh top up 10.000, apa ini gue lihat kan? Iya loh, gue mikir hyperliquid bro, hyperliquid lu mager. Terus gue males. Akhirnya lu beli di market ya? Iya, lihat after marketnya mantap kali gitu, langsung beli aja. Kedebuk gitu kan. Tapi gue mau tahu dong dari lu sendiri, conviction lu tuh apa sih? Kenapa bagi-bagi gue conviction? Gue kan punya conviction gue sendiri nih. Tapi lu sendiri kenapa lu kayak segitunya yakin sama hyperliquid? Kenapa? Karena dari dulu yang kita butuhkan ya itu gitu. Jawaban dari semua orang kripto ya kita mau sesuatu yang seamless gitu loh. Jadi kayak kita connecting wallet, udah langsung trading dan disconnect langsung barangnya di kita. Bukan titip orang gitu. Itu yang kita mau skip. Terus apalagi KYC gitu kan. Apalagi pas dia keluar Bitcoin spot. Wah, itu gila sih. Itu kita sampai kayak enak banget. Belanja langsung cabut gitu kan. Kapan lagi bro gitu. Ya meskipun isunya kan nanti masa regulasi compliance sama pemerintah gitu kan. Ya benar. Ya tapi tergantung dia mendaftarkan entity hyperliquidnya di mana, tergantung. Benar. Jadi nggak sembarangan the Fed bisa datang attack orang gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu sih saya lihat sih. Jadi saya lihat cukup sederhana lah.
Itu adalah sesuatu yang kita cari dari dulu karena kan banyak scam bro dari dulu di checks kan. Hilang duit lah, salah inilah. Even DEX juga banyak scamnya. Nah, itu lebih yang banyak kita malah. cari. Terus bukan hanya perpetual trading kalau di Hyperliquid. Jadi ada spot. Jadi ada orang. Jadi kayak kasih kesempatan ke orang-orang kayak gue gitu. Orang yang tidak trading di futures atau perpetual, tapi collecting coins di spot gitu. Nah itu bagus banget sih. Gue suka banget sih. Dan cara dia melisting koinnya itu saya lihat itu tidak pernah ada. Jadi kayak pakai auction, ticker yang lo mesti beli dan lain-lain. Dan dia ada bikin strict, non-strict. Menurut saya itu penting banget. Ya jadi banyak hal yang positifnya lah. Karena di tempat lain saya tidak menemukan kecuali cuma untuk perpetual trading atau futures only talk gitu. Fully leverage, udah gitu dong. Itu yang saya lihat sih bro. Oke, nice. Ya, sama lah. Sederhana Jadi itu ya. sekarang udah memasuki kira-kira 10% dari total portfolio ya. Iya. Ya, 70% lu Bitcoin and then 10% udah masuk Hyperliquid. Iya. It's a good size sih, gede sih. Itu sempat jadi 15% by the way kemarin. Oh iya, tapi karena drop aja ya. Iya, karena drop. Harganya drop aja. Iya. Tapi lu malah terus beli terus nih. Iya. Karena kan kita biar dapat banyak coinsnya, terus kita saya punya cita-cita kan punya di atas 100.000 keping gitu. Oke. Itu level Udah lah lu mah. Level 1 dulu lah. Ya, udah lah lu mah 100.000 Level keping. terakhir menurut saya kan 1 juta keping ya. Iya. Itu Nggak, challenge. 1 juta. 1 juta. Itu challenging banget sih kalau 1 juta itu banyak 100-500 juta kalau gak salah ya. Iya. Yang golongan levelnya kan. Ya. Udah lah lu 100.000 mah. Janganlah. Jangan ngomong di sini, ada pun gak boleh ngomong gitu. Gue setuju. Oke. Tapi gini. Oke. Gue sekarang mau forward looking dong sama lu. Kayak dari lu yang udah pengalaman bercycle di market gitu ya. Dan lu ngelihat sekarang fenomenanya kayak gini. Ini nggak pernah kejadian loh by the way di siklus-siklus sebelumnya ya kalau gue lihat ya. Dimana di dalam satu kita stretching 4-year cycle ada kayak udah ada 2 bear market sendiri di altcoin gitu loh. Iya kan? Maksudnya Bitcoinnya koreksi 20-30%, altcoinnya 90% plus gitu loh. Dan itu udah kejadian dan You lihat lah bro, maksudnya ini menurut gue gila banget altcoin di semester 1 tahun lalu yang kayak ada BitTensor, WorldCoin, Render yang naik kayak gila-gilaan. Kemarin Desember nggak perform gitu loh, bahkan nggak bisa break previous all time high-nya. Instead digantikan oleh naratif lain seperti AI agents lahir tuh, virtual protocol semua lahir di situ gitu. Jadi kayak seolah-olah ya di dalam kita stretching satu cycle ini ada kayak ada beberapa bull market, bear market untuk altcoin juga gitu. Kita bisa pecah-pecah gitu loh. Karena cuma satu cycle doang mereka kayak performnya. Yeah. Lu gimana view lu? Lu masih cycle ini udah kelar? Gini dulu deh. Ini cycle udah kelar atau belum? Itu dulu. Menurut lu gimana? Belum lah. Belum ya. Kalau bagi saya. Ya karena kita bull run tanpa quantitative easing ini ya. Jadi nggak ada cetak duit gitu. Tapi bisa bull run sendiri. Makanya yang lu bilang itu terjadi. Dan bergelombang. Itu yang kedua faktornya kalau saya lihat ya altcoinsnya terlalu banyak. Ya. Lu nggak ada tambahan money yang baru masuk, liquidity yang fresh masuk, tapi koin lu banyak banget. Makanya bergelombang tuh jadi ceritanya. Nanti yang ini grup-grupnya ini pump, nanti memes pump, nanti AI agents pump gitu. Dan bergantian kan? Gantian. Ya karena kita belum ada di banjiri atau tsunami cetak duit, belum ada gitu. Cuman uangnya tuh geser. Iya, terus cuma dengan sangat pindah-pindah. Cepet banget. Pindah dan itu PVP semua. Oh parah ya. Iya. Parah. Gue ngobrol sama temen gue orang-orang VC, itu PVP semua PVP. Makanya gue PVP bilang ketika lo dapat yang pampum, kayak misalkan vapor gitu kan, langsung 70% jadi USDC Pred masukin cold wallet gitu. Sisanya 30% dia mau min 99% ya sudah. Ya. You cannot lose gitu. Lo harus build posisi itu. Oke. Ini Pertama belum kelar lah ya. kalau Especially untuk Bitcoin belum. Kalau ya? bagi saya sih belum kelar. Kita akan melihat sesuatu yang sangat penting yaitu di area 70.000 bro. Karena dari OA on-chain data itu sekarang retail agak pintar ya. Mungkin karena informasi yang didapat juga sudah semakin komplit. Mereka googling sama macam. Karena terakhir kita melihat long time holders dari Bitcoin ini buang barang. Biasanya ketika distribusi itu harga ngepam. Kenapa? Karena retailnya masuk. Betul. Retailnya ngangkat nih. Betul. Tapi sekarang retailnya itu kalau dari kurvanya itu double top. Malahan mereka ikut keluar juga. Ikut buang. Jadi okay. jadi kayak kok beda gitu, kok makin pintar nih. Nah tapi kemarin baru 2 hari pas sehari yang lalu itu sempat nge-spike lagi nih retail.
Nah mungkin retail merasa ayo sero gitu kan, Masuk lagi. harga turun nih, diskon gitu. Nah itu kita melihat menjadi pengharapan, tapi kita harus melihat sebenarnya akan adakah liquidity yang baru yang fresh itu diinjek ke market. Ya. Kalau tanpa itu saya pikir kalau misalkan Bitcoin bisa menjadikan 70.000 US itu sebagai support itu sudah bagus banget sih. Nah itu dibikin jenuh sampai the next halving mungkin gitu ya. Kalau itu sudah bagus banget. Tapi kalau sampai patah ke bawah, terus di monthly candle-nya 70.000 tuh kembali jadi resisten, berarti kita 4 kali itu jadi resisten. Wah maka itu bear marketnya bakal sangat sadis sih. Nah, jadi teman-teman yang main futures gitu ya, itu konsepnya bermain ya. Kalau di dunia futures lu hati-hati lah, jangan over lah. Jangan terlalu over lah gitu. Itu bukan choppy market lagi, itu semua saling bunuh-bunuhan gitu. Bandar pasti nggak mau kalah kan sama yang punya checks ya. Ya lu dihabisin lah pasti. Gitu. Tapi ya itu sih yang kayak apa ya? Kalau misalnya menurut lu ini kan belum kelar, ya kan, belum kelar, dan tapi memang faktanya kita juga tahu kalau misalnya ini benar-benar bull run tanpa quantitative easing, ya itu benar-benar juga ya memang itu yang terjadi gitu loh, ngerti kan selama ini. Nah tapi apa ya, kalau misalnya ini belum kelar, harapan lu ngelihatnya gimana nih in the future? Apakah ya memang lu ngelihat bakal eventually bakal quantitative easing, atau sebetulnya ada another catalyst yang bisa ya untuk nge-pump crypto market? Sebenarnya kita punya berita atau dengan Donald Trumpnya naik ya, terus dia cerita Bitcoin strategic reserve lah, crypto portfolio management apa gitu kan, institusi juga beli segala macam, tapi old money-nya jualan tuh. Nah itu sentimen sebenarnya sudah cakep banget. Ya kita nggak liatin tarif war segala macam lah. Terus habis itu yang ditunggu-tungguan sebenarnya selalu adalah interest rate-nya si Fed itu kan, reserve-nya kan, Federal Reserve-nya itu. Nah itu yang kita akan perhatiin. Jadi sebenarnya dia punya, si Jerome Powell kan ngomong tuh sebenarnya belum ada kepentingan untuk QE gitu. Tapi dia tidak berani janji kalau itu tidak akan terjadi. Omongannya kan begitu, ya kan, berarti sebenarnya akan ada nih. Ya sebenarnya dunia kita tuh sekarang lagi pasti akan ada gitu. Cuman kapannya kita belum tahu. Nah kalau dari semua sentimen yang ada sebenarnya ini positif. Terus dibandingkan dengan kalau kita disejajarkan dengan OA, on-chain analysis, itu juga OA kita cakep gitu. Tidak overheat, tidak winter. Di tengah-tengah nih sekarang. Lagi 50-60. Kalau kita the all indikator yang gue suka pakai, kita compile jadi satu data, kita keluar percentage tuh. Nah sekarang ya paling 55-60% lah gitu. Tapi fear udah extremely fear terakhir kan. Benar. Mungkin udah di bawah 20 points ya kayaknya ya. Mungkin 15 atau 10. Belasan ya. Nah itu harga Bitcoin tuh sebiji 85.000 kayaknya sekarang ya. Di video ini di tag. Ya itu cukup surprise lah. Bisa di atas 70.000 US dan kondisinya extremely fear. Karena kalau kita punya kacamata lihat 3 tahun yang lalu, ya itu extremely euforia loh. Di angka yang sekarang. Ya bahkan di bawah ini 70.000 itu ada euforia gitu. Nah ini kacamata kita tuh harus dibalik-balik. Kita harus melihat yang the worst-nya. Jadi paling jelek si Bitcoin tuh berhenti di mana? Nah itu rumus yang udah pasti sih. Karena kalau kamu melihat yang di atas itu biasanya tidak tidak mewakili keseluruhan ekosistem di dunia kripto gitu. Kalau saya lihatnya the worst case ya. Kayak dulu misalkan zaman saya atau zaman kita kena bear market tahun 2022 itu 15.000 itu adalah extreme fear. Tapi ketika tahun 2020 bro, ketika kita Oktober itu udah mendekati euforia bro. Pas yang kita udah memuncak sampai jebol 20.000, naik ke 28, 32.000 karena Tesla bilang dia beli Bitcoin kan. Nah itu euforia. Dan di tahun 2022 Desember kita itu fear. Terus kita tahun kemarin euforia di 100.000, terus sekarang 83.000 itu fear. Padahal kemarin fearnya 15.000. Kemarin lagi era saya baru belajar Bitcoin 3.000 itu fear. Orang yang ngajarin saya dulu kasih tau gue, dulu kita 1.000 itu euforia. Tapi di zaman lu 3.500 itu fear. Nah jadi mindset ini, yang mindset snowball effect ini dikembangkan terus tuh. Akhirnya saya mengerti apa yang dia ngomong. Oh begitu ya. Terus kan kita kaget ya, beli 20.000 turun ke 3.000, 4.000 gitu kan. Wah ini kayaknya udah mau scam gitu. Nah, tapi ternyata orang lama bilang, zaman saya lihat lu
itu dunia yang saya mau. Dulu kita hold 1.000 aja udah euforia, apalagi 4.000 ya, apalagi 20.000, apalagi cepeceng kemarin 100.000. Nah ini terus bergulir gitu. Makanya saya tuh tidak cocok di futures trading karena menurut saya terlalu menyayanginya untuk di tradingkan gitu hard aset ini. Kecuali kalau misalkan nanti kita mau pasang short, shortnya in stable coins gitu. Kalau kita sudah kira-kira tahu nih puncaknya di mana, kita pasang short gitu. Sama kemarin memang mau long juga yang 15.000. Cuma kan saya terlalu greedy, pasangnya 12.345 dolar. 12345. Nah, dan itu ya itu in a big size gitu ya, dan full leverage itu, full margin. Ya tapi nggak kesentuh. Itu kalau kesentuh bro, udah deh, kelar lu gitu. Lu nggak di sini lagi lu. Teman gua agak pintar. Dia nahan dari 20.000. Oh ya? Iya, jadi nahan top up terus sampai 15.000. Dia masih tahan terus. Ya, kuat kan? Karena efek dari 2020 udah cuan banyak, dia tahan dari situ kan. Nah ternyata reversal gitu, make it lagi. Gitu. Makanya kadang tuh futures tuh cocok buat orang yang nyelinya bagus gitu. Maka kan saya terlalu greedy, pengennya yang paling rendah, yang paling the best. Berbelinya di bottom banget. Iya, gitu kayak ya. sekarang kan aku maunya 30.000 gitu kan. Siapa tahu dia 43.000 udah terakhir Bitcoin. Revisit 43.000 udah the last time yang lu tidak bisa lihat lagi gitu. Kayak kita lihat 15.000 kan. Kayak kita lihat 3.500 gitu. Lu nggak bisa lihat lagi. Bahkan Covid aja cuma berhenti di 5.000 bro. 3.500 yang saya lihat itu di dulu 2 tahun lalu sebelum Covid, 2018 kan. Di Covid aja saya udah nggak bisa lihat di 5.500 apa 5.200 lah. Itu aja sudah the last time. Ya, seru sih. Seru sih, tapi bener sih. Memang apa ya? Ya apa ya, market tuh ya memang sangat dikendalikan emosinya mereka kan. Most of them kan kayak beli tuh dari emosi baru justify dengan logiknya mereka gitu ya kan? Mereka tuh bukan pakai logik dulu, tapi ya emosi dulu baru justify dengan logiknya. Memang itu kayak ya human behavior. Biasa kalau misalkan lu mau logik dulu ya di kripto ya, orang-orang itu akan menjadi haters biasanya. Oh iya benar. Ya, karena dia bilang ini bubble scam, ini apa gitu. Dia belum merasakannya gitu. Iya sih. Bener, yang lu ngomong tuh bener banget. Karena kayak baru kayak belum setahun lalu kan pas Bitcoin di 50.000, pas yang dari 74 drop ke 50-an something itu yang gara-gara perang apa Israel-Iran kan, serangan Israel ke Iran, itu kan market udah extreme fear kan. Gitu. Padahal kayak seolah-olah it's over gitu. Sekarang begitu di 8 kemarin 178 aja udah extremely fear lagi ya gitu. Seolah-olah it's over lagi gitu. Ya dan terus-terusan begitu. Terus-terusan begitu. Gak tahu nanti mungkin next extreme fear-nya di mana? 100.000 mungkin, ya kan? Iya. Bisa jadi, tapi semua orang takut semua. Kayak gitu. udah bear market gitu. Tapi berhenti di 100.000 gitu. Benar. Ya, tapi menurut lu sekarang Bitcoin ini udah kemarin udah reach bottom belum? Atau sebetulnya masih bisa turun lagi dari? Saya bilang sih 78? belum ya. Belum, dia harus menguji 70.000 kalau saya lihat. Anjay. 70.000 tuh harus diuji sih. Kayak ini beneran strong nggak gitu. Bener-bener demand sama apa namanya conflux ya apa sih? Ada cara TA-nya, technical analysis ada namanya gitu. Nah itu lihat itu diuji gitu. Bisa nggak dia sentuh 70.000 dan jadi candlestick yang hijau full body gitu ke atas. Kalau bisa kita April tuh bisa something gitu. Kalau enggak ya berat lah gitu. Kalau sampai jebol begitu ya sudah. Bye-bye lah kita gitu kan. Bye-bye dulu. Apalagi tahun depan Piala Dunia, Bro. Kenapa nih? Piala Dunia liquidity lari ke sana gitu. Nah. Ya kan orang maunya pergi betting bola. Udah kering. Lu lihat gak sih 2022 bear market. Ya, padahal 2018 bear gitu. market. 2014 bear market, lihat kan? Lu lihat polanya kan? Nah, biasa lari ke situ gitu. Itu info dari itulah, dari teman-teman VC fund manager gitulah. Astaga. Rotasi uangnya kelihatan. Oh, pada judi bola ya? Iya, lari ke situ. Lu juga lari ke situ? Enggak. Jadi bandar ya, nggak, ini bercanda ya. Nggak mau dicontoh ya teman-teman. Jangan ya. Oke. Oh gitu, masuk akal juga ya menurut yang lu bilang ya. Iya benar juga sih. Jadi sekarang masih ada nafas lah ya. Walaupun menurut lu ini belum bottom ya. Ada chance untuk visit 70 dulu. Iya. Gitu ya. Tapi terus gimana? Short? Nggak ya? Belum. Nggak lah ya. Aku shortnya mungkin di 120.000. Hah? Gimana? 120.000 kalau kita berhasil pantul ke atas gitu kan. Terus kita rally euforia lagi, banyak orang udah lupa kemarin fear, sekarang tiba-tiba
bilang Bitcoin bisa ke $1 juta gitu kan. Ya mungkin 120.000, 130.000 saya udah pasang short. Oke, I see. Dan itu itu last visit lah. I see. Nah, oke, itu Bitcoin ya. Terus kalau Ethereum gimana nih, Bro? Lu ada hold Ethereum gak sih? Ada. Oke, itu berapa persen backs lu? Paling In total? berapa? 5% lah. Itu 5%. masuk yang Sally itu kan. Oke. Itu sebenarnya gue buat belanja. Oh, lu Ethereum gak berhold ya? Lu pure buat belanja. Kalau ya? nggak buat mereka bekerja. Oke. Masukin ke DeFi apa farming gitu kan. Nah, ETH itu kemarin malah gue takut turun terus. Jadi gue beliin Sally. Oh. Karena Sally itu malah lebih kuat dari ETH gitu. Iya anjir. Iya kan? Malah naik anjir Iya, ETH-nya. jadi ketahan di geblek. situ. Kemarin jatuh ke 1,7 $2 gitu kan. Lu beli lagi? Ya gue pindahin ETH-nya ke situ. Astaga. Sekarang ketahan di 3 kan. Iya, Berarti iya, tambah 50% dong value ETH ku. Oke. Dan baru pegang ETH turun. Kayaknya tiap minggu apa tiap bulan dia turun 20%, 10% gitu. Iya, bangke kayak di sih. trimming Vitalik kita gitu, di trimming dia. Orang dia jualan terus gitu kan. Iya itu bangke. Tapi gimana sih lu kan banyak orang yang sebetulnya kayak ngerasa Ethereum itu the next Bitcoin apalah, cannot shaping lah. naratifnya kan kayak gitu. Lu nggak ngeliat seperti itu kan? Enggak lah, ETH itu dipakai untuk kita bereksperimental lah. Oke. Tapi kalau lu bilang ETH is going to die, enggak gitu juga sih. Enggak kayak gitu model berpikirnya gitu. Itu kan buat kita bereksperimen sehingga kita bisa, kayak misalkan lu lihat chain-chain yang lahir-lahir nih kayak apa tuh, Monad lah, kayak Bera, kayak Abstract gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kalau kita nggak bereksperimen dari ETH, kita nggak nemu sih kayak gitu-gitu gitu. Itu kan eksperimental dulu. Kita bereksperimen, nggak cocok, behavior terlalu ekstrim, bootleg gitu ya, lama, terus sering nyangkut gitu. Akhirnya orang bisa berkreasi yang lain gitu. Ya ETH untuk inilah, come here to stay lah. Seperti biasa. Tapi lu sendiri hold ETH kayak gitu banyak ya. Kebanyakan malah ETH lu cuma buat kerja, buat beli minum, satu buat farming gitu aja. Tapi untuk aset kelas sendiri lu cuma Bitcoin aja ya confident-nya ya. ETH janganlah. Oke. Apalagi dia sekarang POS ya. No. Sejak POS ya no. Iya sih. Gue bener lo yang lo ngomong benar. Gue salah satu orang yang dulu nggak ngerti kalau POS itu sebenarnya bearish untuk ETH. Gitu. Karena gue baru ngeh tuh justru beberapa bulan, udah lumayan lama lah, tahun laluan gitu ya, bahwa gue ngerti konsep proof of work, scarcity, orang tuh harus main untuk dapat itu kayak oh alah, iya kan, gitu loh, ya, jadi gitu ya. Tapi kalau oke. ETH tapi menurut lu udah bottom belum juga. Ini lu kalau lu bilang Bitcoin bisa ke 70.000 berapa ETH cuy anjir? Ya makanya paling ceceng 1.000. Ya gak apa-apa lah. Makanya teman-teman kalian stay long enough di market. Kenapa? ETH mau 1.000 kek, $800 kek. Orang saya yang beli di 2 juta masih banyak kok ETH gua. Gitu loh. Jadi lu pandangan lu tuh jadi panjang banget dan susah banget lah dulu dikocok-kocok sama market lah. Kan lu simpan gitu kan. Terus lu kayak tipe akumulator, lu simpen banyak, lu beli di 2 juta, sekarang aja orang teriak nangis-nangis kan masih 30 juta lebih kan. Kayak gitu loh, jadi kayak lu santai aja sih. Tapi gue mau nanya nih, since lu throw gue statement yang menarik, lu harus stay long enough di market. Tapi faktanya kan bro, kalau kita cek ya ke beberapa cycle sebelumnya, ya kita tahu lah, lu juga pasti lebih paham dari gue kalau 99,99% itu nggak balik gitu, nggak recover. Nggak kayak Ethereum kan ya, lu hold dari 2 juta walaupun dia kocok tapi eventually naik gitu kan. Terus contoh BNB, Solana, ada beberapa lah yang memang kayak udah sangat teruji lah ya, Bitcoin nggak usah ngomong ya. Tapi kan kita tahu sebagian besar itu 99% bahkan kita nggak bisa tetapin prinsipal yang sama dengan holding Ethereum. Benar. Gitu. Iya kan? Nah, tapi kalau lu kiatnya gimana bro? Untuk bisa punya that kind of confidence. Contoh ya. Gimana? Dulu Bitcoin Diamond viral tuh. Bitcoin Satoshi Visions, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold dan itu ngapain dibeli, itu kan pure sampah. Lu kalau mengerti lu tahu gitu. Nah lu pelajarin tuh. Terus altcoins yang lain, contoh kita ngomongin EOS, Neo gitu ya, zaman gue punya nih. Itu TRX, Tron misalnya. Terus Monero yang udah lama banget dan semua. Iya. Kita tuh omonginnya bukan, kalau Tron tuh kan sekarang banyak yang pakai dan itu making money very great money tiap hari kan. Kita nggak ngomongin itunya, tapi ngomongin daripada harga koinnya. Kalau kamu membeli dan ekspektasi kamu naik gitu kan.
Nah, lu kalau pergi beli NXT, Ignis ya lu mati lah gitu. Maka lu mesti pelajarin. Maka nggak semua bisa lu aplikasikan kayak membeli PP. Misalkan Mims kan PP nih, lu lihat smart money beli terus di harga yang market capnya 2,3 billion kemarin kan. Nah di situ kan bunyi terus tuh Arkham Intelligence. Nah itu kamu harus praktekin. Jadi nggak semua bisa lu aplikasikan seperti lu hold ETH, benar tuh. Soalnya banyak yang nanya. Kok masa gue hold ini udah mau 5 tahun nggak gerak-gerak, lu hold apa gitu. Terus ada yang bilang, aku holdnya koin ini gitu. Ya itu udah mati sih bro, gue bilang. Itu udah lewat masanya. Gitu. Nah itu harus dipahami. Sama kan kita itu jangan mencintai backs kamu lah. Even ya, saya ada di satu momen yang kita masuk ke dunia Hathor, QNT, lupa tau lah. Quant ya. ICX, terus apa lagi. Ya beberapa itulah. Ya itu kalau lu udah profit, buang lah jadi stable coins. Ngapain lu hold? Lu kalau suka ya 5%, 10%. Simpan buat kenangan gitu. Buat kenangan gitu. Anjay. Iya. Gue banyak kok yang buat kenangan. Serius? Iya. Gak lu full exit? Gak biarin jadi abu gitu tuh. Kayak Binance Dog gitu kan ada tuh. Binance Dog yang brokoli bukan kan? Bukan, yang awal-awal. Yang dari 4meme itu ya? Ya aneh-aneh lah, iya. Terus ada apa ya kayak kura-kura ninja gitu-gitulah. Iya tapi nggak bisa semua kita berlakukan seperti itu kan. Malah 99% nggak bisa kan. Iya, kalian harus deep dive ke dalam. Mau nggak mau nggak ada jalan pintas lain, nggak ada shortcut. Benar. Nggak bisa juga meme coin yang udah drop 99% malah kita anggap diskon gitu kan, nggak bisa. Nggak bisa kan. Malah ya udah jadi sampah. Iya, udah hilang aja gitu. Oke. Kecuali mungkin ya beberapa yang memang kita udah ngerti fundamentalnya. Kecuali Dots lah. Kalau memes kan main di community. Community kayak gimana dulu gitu. Kalau udah arminya gede banget gitu kan. Lu harus cari army yang besar dan bodoh gitu. Besar dan bodoh itu duitnya banyak, dia pouring fresh money terus, kamu bisa jadi tempat farming kamu. Itu banyak lah. Di lu lihat top 20, top 40 coin market cap. Oke. Nah, terus kalau Solana gimana bro? View lu? Kan banyak juga kayak gini kita tahu lah ya, kayak sebenarnya kayak ini kind of apa ya? Lu tau lah, Ethereum gak akan bisa perform kalau Solana still in very good condition kayak sekarang gitu. Ngerti kan maksud gua? Karena kan gas fee-nya, network activity-nya itu kan kita tahu lah Ethereum itu nge-pump dari network activity kan. Ketika network activity-nya benar-benar picking up terus ya harganya bisa nge-pump dengan sangat baik. Solana pun juga sama dan apa ya? Paradoksnya adalah ini berdua gak bisa jalan barengan sayangnya gitu loh. Ngerti kan? Kita bisa lihat Solana outperform Ethereum jauh banget gitu loh di beberapa bulan lalu gitu. Dan sekarang ini kan lagi kayak I don't know, market ya of course ada ETH Maxi, ada Solana Maxi dan semuanya very hard untuk kayak memperjuangkan chainnya masing-masing. View lu gimana kalau Solana? Apakah will still outperform Ethereum dalam tahun depan atau gimana? Kalau saya lihat Solana itu lebih cocok dari poker chips lah. Iya sih. Iya, orang bermain di dalam dunia judi dan fast money ya. Poker chips. Solana, gue lihat kan sekarang banyak liquidity-nya lari juga. Dan sekarang banyak disedot sama BES. Jadi sekarang banyak yang BES chain yang sedot sih. Benar. Jadi transisi kalau saya lihat. Dan kalau misalkan Solana dan ETH ini berantem terus, dia lupa kalau liquidity dia lari ke BES, ya gawat gitu. Dan saya tidak melihat ada sesuatu yang signifikan sih di Solana. Dari dulu ya teman-teman. Jadi bukan karena gue nggak beli Solana, nggak beli di harga murah, tapi enggak sih, saya lihatnya ya dari dulu. Saya merasa gimana ya, gue bukan tipikal gue lah gitu kalau Solana. Kalau gue pribadi ya. Jadi gue tetap di beberapa koin yang konvensional begitu sih. Jadi saya bilang Solana ke depan ya kita nggak pernah tahu ya dia mau create apa lagi gitu. Kalau dia bisa maintain di tempat fast money begitu sih tetap hidup. Kalau pump fund itu kan fast money kan. Masuk 1 jadi 10 jadi 20 gitu. Atau kamu masuk 10 jadi 0 gitu. Pilihannya cuma 2 kan. Kamu di rook atau kamu rook gitu. Kadang jadi developer segala macam gitu. Atau lu katanya jago tracking smart money atau wallet, ada teman-teman yang praktekin, makin di track makin mati gitu sekarang. Makin mati, benar. Mati bareng. Bener. Jadi yang masuk juga dia mati juga gitu. Kayak gitulah.
benar. Dan lu benar-benar ngeliat itu sebagai poker chips aja ya, nggak kayak saya tidak melihat long dia term gitu, nggak ada. Enggak sih kayak nggak ada long teknologi term apa visionnya segala gitu, macam, enggak sih. Saya nggak intuit sih. Saya malah lebih tertarik ke abstrak atau sui gitu. Oh ya, Heeh. I see. Tapi iya sih. Karena kan, iya tau lah kayak si Alonnya kan cash out mulu, bangke. Gue kayak itu satu fakta yang kayak gak tau ya, gue gak tahu seberapa teman-teman lihat gitu loh. Kalau sebetulnya founder dari Pump Fund kayak ketika dia berhasil extract money, dia cash out terus dari Kraken gitu kan. Itu sering banget bunyi di look on chain gitu kan. Pas yang Wintermute jualan di Binance itu aja udah. Rasanya gimana sih? Lu kalau mau jadi maksi tapi kan lu di farming terus. Gitu. Oke. Tapi katanya Solana sih banyak build ini itulah ya di apps. Iya katanya sih. Saya nggak gitu gitu perhatiin sih. Oke. Tapi berarti kalau soalnya lu nggak ada gak menurut lu potensial other chains yang kayak nih ada potensi nih harusnya nih dalam, karena kita tahu kan maksudnya kan naratif itu kan bergeser terus kan, liquidity semua kan bergeser doang gitu loh, ngerti kan? Kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan lu ngeliat apa sih yang punya good potential gitu? Beberapa bulan ke depan, saya lihat sih masih di enggak. Saya lihat malah potensialnya ETH ya gue lihat. Serius loh? Balik ke sana lagi. Karena mereka itu kan lagi kuatnya di base ya. Itu grup-grup yang lagi serok kan sebenarnya pemerintahan. Iya. Dan itu emang small money sih buat mereka, cuman there's something there gitu. Mereka beli kan. Nah, tapi kalau outlook untuk ke depan 1-2 tahun ke depan sih saya lihat ada Bera Chain gitu, abstrak. Oke. Menurut lo mereka akan dapat liquidity, dapat attention? Iya. Saya lihat Bera tuh orang suka farming di situ kan. Benar. Terus dia hidup, terus gede banget memang. Ya, terus abstrak itu saya melihat sudah mulai ada grup-grup yang bikin memes di dalam tuh dari grupnya PP. Oh serius? Iya. Apa contohnya? Penguin warna hijau, saya lupa namanya. Penguin warna hijau, saya lupa namanya. Oke. Terus ada Sui ya. Sui gue suka pakainya karena gampang, cepat, dan murah gitu. Sama nggak error sih. Gitu. Ya kalau yang lain kayak ton apa segala macam enggak lah, saya enggak. Ton nggak? Oke. Kalau L2 lu kan tadi bilang kayak Ethereum menurut lu punya potensi karena lagi emang di serok ya, memang benar data on-chainnya benar lagi pada diakumulasi kan. Gitu. Terus tapi ya balik-balik ya. Data itu nggak semestinya berbanding lurus dengan price action kan. Kadang apalagi dalam waktu singkat ya. Harga itu telat karena harga kan kadang butuh liquidity gitu. Benar. So lu ngeliat di Ethereum. Nah kalau L2-nya gimana? Lu masih ngeliat ada potensi nggak bro? Masih ada harapan nggak nih untuk L2? Kebanyakan ya gue bilang ya. Memang sih. Nanti ada L3, L4, L5 gitu. Nanti L300 kayak Suzuki ya. Iya. Mitsubishi sama Suzuki. Oh iya, gue tau ya buat angkot akap gitu kan. Iya, L300. Iya, tau. Sialan. L-Tor, iya. Makanya kayak kebanyakan lah bro, gue lihat. Dan fungsionalnya juga jadi bias ya. Karena kalau misalkan udah pada mandiri segala macam, kayak Hyperliquid juga udah mandiri ya, udah gak kepake sih semua gitu. Itu kepecah-pecah semua. Butuh gak butuh lah. Karena kalau L1-nya diupdate terus dengan baik, semua problemnya bisa di solve kayak data traffic kayak blob data segala macam, terus gas via bla bla blanya beres ya, nggak butuh L2 sih bro. Bener sih. Tuh jadi kayak kayak sesuatu yang keniscayaan gue bilang. Oke. Gitulah. Oke. Nah kalau tadi gue udah ngomong spesifik Bitcoin, Ethereum, Solana. Tapi kalau kita bicara naratif ya, lu ngelihatnya gimana bro? Maksudnya kan naratif ini kan juga kan kebanyakan short lived semua kan. Singkat banget hidupnya pak. Even naratif AI itu pindah terus gitu loh. Ngerti kan? Dari yang kayak quite fundamental, dari kayak BitTensor semua pindah ke Launchpad gitu. Sekarang lagi yang kuat AI agents gitu. Lu ngelihat berapa bulan ke depan naratif apa yang menurut lu tuh menarik? Kalau untuk teman-teman yang mau mungkin lu into altcoin lah gitu loh. Kalau aku sih masih lihat AI agents ya, masih suka. Karena karena kalau gue lihat AI agents yang benar-benar ada ngelakuin sesuatu sih, yang benar-benar di-train untuk melakukan sesuatu yang bukan nyedot liquidity doang. Gitu. Kayak Tau itu kan sebenarnya deploy banyak ke Decking, EOLAS segala macam di CreatorBit kan. Itu kan dari Tau tuh.
Itu sih saya kurang suka lah karena ya terakhir-akhir kan dia kayaknya sentimen kan sama Sally ya. Jadi ya ada something yang mereka kurang suka lah. Gitu. Ya karena outperform dia seluruh ekosistem gitu. Memang sih. Nah, gila itu. Jadi dia kayak merasa ini siapa lu gitu kan. Bukan mereka yang deploy lagi kan. Ya. Gitu. Saya melihat masih AI agents, kemudian kita boleh lihat di farming juga ya. Kayak Ethereal, USD Ethena. Oke. Ya USDE-nya dia. Terus Ethena-nya dia ENA. Oke. Kemudian NFT-nya Hyperliquid. Oke. NFT Hyperliquid. NFT itu tidak liquid teman-teman ya. Jadi hati-hati. Dan tidak untuk semua orang. Kemudian juga jangan dicoba kalau kamu masih terlalu awam atau kamu sayang dengan hype lu gitu. Kalau atau lu tidak dapat kesempatan untuk free mint atau minting di awal, kayak cuman spend 0,1 atau 1 hype, berarti nggak kurang worth it untuk dicoba gitu. Kalau di awal lu dapat kesempatan untuk free mint 0,1 doang gitu, lu ambil deh saran gua. Apa aja lu ambil, tapi pakai wallet baru gitu. Wallet yang lu isi sendiri, yang kalau di drain sama mereka ya sudah gitu. Jangan pakai wallet lama. Ya 3 narasi ini sih saya lihat sama RWA ya sebenarnya ya. Sebenarnya RWA itu masih kayaknya agak rumit ya. Saya ada 2 sih yang RWA itu. Ya cuman belum bisa saya disclose di sini lah. Kayak jadi incaran saya lah gitu. Karena ada satu yang temen di developmentnya, di tim core developmentnya gitu. Dan itu make sense untuk mereka membuat RWA. Ternyata itu maksud RWA-nya gitu loh. Saya baru paham juga gitu. Karena selama ini saya pikir itu is a scam kan. Saya kan apa-apa scam bro. Saya tuduh scam dulu karena nanti saya baru pergi belajar gitu. Iya, saya aman dulu coy gitu. Serem banget kan. Iya. Gitu. Lu tendensinya apa-apa semua scam ya, cenderung berpikir kayak gitu ya. Iya. Itu approach yang bagus sih menurut gua. Iya harus. Sehingga lu nggak gila sih. Iya harus disaringnya level 1 langsung curigaan gitu. Oke, gue mau tahu dong advice lu kalau sekarang ini di current market condition, maksudnya gini ya, gue kalau baca komen, gue baca curhatan orang, kan banyak yang kondisinya itu mereka buynya quite late, kita tahu lah ya, udah gitu, sorry to say mungkin gak beli Bitcoin dan bahkan langsung 100% altcoin atau bahkan 100% meme coin karena fokusnya mereka adalah ya mau multiply aset mereka, mau cuan gitu loh. Tapi ya mungkin gue gak tahu, banyak dari kalian mungkin relevan sekarang lagi drawdown 90%, 80% asetnya gitu dan debt gitu. Terus pengen make a comeback gitu. Best advice lu apa kalau untuk orang-orang kondisi seperti ini? Belajar. Bukan pouring any money lagi untuk berharap-harap cemas dapetin jackpot. Lu belajar dulu dah gitu. Itu yang udah kalah udahlah gitu. Nah lu sisihkan uang lu untuk belajar apa gitu. Terserah lu mau belajar apa, mau belajar ke siapa, di mana. Yang penting kamu itu punya kesempatan untuk deep dive dunia kripto dulu gitu. Karena kan lu di awal udah kalah duluan. Lu bayangin ada yang all in di Mumu Debul lah. Saya dapat cerita tuh. All in apa sorry? Mumu Debul ya. Terus ada yang apa itu? Segen lah, Farcoin lah. Farcoinnya belinya bukan yang di awal-awal yang cuan, bukan. Di pucuk ya. Nah di akhir cerita itu Zero Bro lah. Itu bukan Zero Bro. Zero Bro itu lu point of view orang beda-beda. Zero Bro ada yang JP, ada yang beli di pucuk, ada lagi ada JP yang pas dia jatuh ke dalam, paham ke 60 juta market cap itu. Iya. Makanya saya bilang point of view orang beda-beda. Lu tanya siapa akan beda jawabannya. Yang penting lu belajar. Lu belajar dulu, spend dulu uang dan waktu lu, niat lu gitu ya. Lu liatin bener-bener dah. Itu uang jangan sembarangan dibuang begitu aja. Orang suka lupa. Dia masuk ke di suatu dunia ekosistem money market gitu kan, yang dia looking itu adalah jackpotnya gitu. Dia lupa kalau orang bisa menciptakan jackpot terus tuh karena dia belajar. Karena dia ngerti, dia belajar, dia sudah ahli dan dia ada skillnya gitu. Tapi orang kan suka di bank dan bilang ya lu karena lu beruntung, lu hoki dia bilang. Dia hoki itu tercipta lah karena orangnya di dalam terus. Dia tiap hari di dunia kripto, dia beli apapun kelihatannya akan naik terus dan dia mengerti momentum. Dan sampai lu bisa ditanya, kok lu kelihatannya nggak pernah kalah sih bro gitu. Ya mana bisa kalah sih kalau lu build-nya bener. Makanya lu tahu dari mana ya lu belajar. Kalau nggak belajar ya mau dijelasin apa sih?
Kadang ada sih yang orang nggak minta jackpot kan. Benar. Chat gue tanya, kok kasih tahu dong beli apa? Oh baik, beli Sally ya. Bahkan Sally itu cara cari kontrak addressnya dia nggak tahu, creator bit dia nggak tahu, connect wallet dia nggak tahu, isi base ETH kayak gimana dia nggak tahu, ETH sama base ETH bedanya apa dia nggak tahu, gas fee apa dia nggak tahu, semua nggak tahu. Lo mau ngapain bro? Jadi nggak usah nanya jackpot gitu. Itu basic aja lo nggak ngerti. Lo mau ngapain gue tanya lo. Terakhir dia tanya cek lokal ada nggak, dia bilang. Ya kan lo mau jadi apa gitu. Ya nggak bisa gitu loh. Okay. Bukan masalah ticker jackpotnya, tapi dikasih pun lo nggak ngerti. Benar. Kayak misalkan, bro lo beli ya Hipio, Wealthy Hipio Babies. Magic Eden dia nggak tahu, OpenSea dia nggak tahu, NFT kayak gimana dia nggak tahu, atribut yang dibeli apa dia nggak tahu. Nah, lo mau ngapain? Makanya belajar. Bukan sibuk nanya jackpot, ya paling nanya jackpot dong gitu. Itu bro. Tapi apakah mereka harus udah cut loss aja gitu, buang barang mereka atau gimana? Atau diemin aja nih bang? Gue tuh gimana? orang tertentu yang baru gue mau kasih tahu dia secara spesifik bro. Oke. Gue ada member yang kayak gitu. Dia ikut grup yang udah banyak ke shield coin terus hancur. Grup yang kalau misalkan lu cut loss, lu diomelin sama yang punya grup gitu kan, nggak boleh cut loss katanya, harus maksi gitu kan. Terus ternyata dia dulu yang cut loss gitu. Ada grup-grup paid groups begitu, hampir 5.000 orang katanya. Itu paid groupsnya, dan ada member yang nyari gua terbang jauh-jauh gitu dari luar negeri segala macam, tanyain ini kondisi gua lagi life savings dia buat ikut orang itu dan minus 60% 70%. Life saving bro. The whole life punya duit tabung, ikut orang itu beli Shagen, Farcoin, Bully, dan lain-lain koin-koin begitu kan. Akhirnya gue bilang, karena gue lihat orang yang niat dan nggak nyalain orang, memang mindsetnya bisa ke investing gitu ya. Gue suruh itu buang semua. Lu buang semua, lu beliin 2 aja gue bilang. Hype sama Sally waktu itu. Udah. Lu fokus itu 2. Hype itu lu bisa staking, dapat airdrop lagi lu buang. Lu beli Hipio Babies, lu beli NFT-nya, dapat per airdrops kayak $400-500 buang. Untuk recovery loss kamu. Gitu. Udah gitu doang. Sama Sally kemarin sudah dia naik kayak 4-5 kali lipat lah dari total yang dia kalah. Misalnya dia ada 10 jadi 4. 4-nya sekarang udah mungkin kayak 16-20 gitu. Ya udah lebih dari initial capitalnya dia. Itu sih kalau yang cocok buat diarahin gue bisa. Tapi kalau yang udah nggak ada obat, kayak misalkan dia take profit, dia bilang dia menyesal, habis take profit naik lagi dia tuh dulu. Jadi kayak gue kehilangan opportunity nih, padahal harusnya bisa kali 100. Lu pas kali 50-60 suruh gue take profit gitu kan. Ada juga yang kayak gitu tuh udah gak yang udah nggak ada obat langsung saya tinggalin. Gitu. Banyak kayak gitu kok. Terus ada yang nggak bisa diatur, kayak misalkan kita udah sering kasih tahu dia, lu cicil ya Bitcoin karena size lu udah cocok nih gitu kan. Ya nggak dilakukan gitu. Ada teman-teman yang memang dikasih permata apapun dia tidak melakukannya gitu. Kadang sampai gue cuekin, kayak ada yang nanya terus, ini udah boleh masuk belum gitu. Tanya dari tahun 2020 misalnya.